Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Setiawati yang bernimkan A1E12209096. Saya berasal dari kelas R01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan book report hasil observasi saya mengenai gangguan kesulitan belajar terhadap anak. Nah, guna memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan identitas anak yang berinisial MY. MY adalah berinisial MY yang berjenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Jambi 15 Agustus 2013. Pekerjaan orang tua petani dan ibu rumah tangga. MY ini merupakan anak yang pertama dan berjumlah saudara berdua orang. Riwayat penyakit yang diderita MY adalah asma. Pola asuh orang tua. Di sini pola asuh orang tua adalah demokratis. Tingkat prestasi akademik, MY tidak pernah dan tidak ada mengikuti lomba yang ada di sekolah. Jadi presentasi yang diraih MY belum ada. Selanjutnya, dugaan kesulitan belajar. Dugaan kesulitan belajar yang dialami oleh anak yang berinisial MY yaitu berhitung atau diskalkulia. Ketika pembelajaran matematika berlangsung selama di sekolah, MY tidak mampu dan sulit untuk melakukan seperti berhitung, pengurangan, penjumlahan, perkalian, serta memahami bilangan atau konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka seperti nomor, tanggal, ataupun nomor rumah. Saat pembelajaran berlangsung, MY untuk memecahkan soal matematika dasar dan skala hanya berkaitan dengan angka itu MY tidak mampu. Selanjutnya, penanganan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, upaya yang dilakukan oleh orang tuanya adalah terutama ibunya memberikan dukungan si anak agar selalu bersemangat ketika belajar, dan ibunya mengenali gaya belajar yang tepat seperti membantu si anak mempelajari matematika dengan pendekatan lain. Nah, misalnya si ibu menggunakan benda yang dapat dilihat dan disentuh untuk gunanya itu untuk membantu pertambahan, pengurangan, perkalian. Nah, di sini juga si ibu memuji setiap usaha anak apapun hasilnya. Selalu dihargai agar si anak berusaha selalu dalam mempelajari apa yaitu seperti matematika. Baik, selanjutnya adalah fokus tinjauan. Nah, pertama itu adalah perkembangan. Nah, di sini saya melakukan observasi mengenai perkembangan MY. Setelah melakukan wawancara kepada orang tuanya mengenai perkembangannya, di mana MY tidak suka memakan sayuran dan buah-buahan. Yang kesulitan orang tuanya di mana MY sangat sulit untuk menghitung pengeluaran saat berada di luar atau saat tidak bersama orang tuanya. Nah, MY ini juga tidak tahu cara menghitung. Contohnya, saat MY sedang jajan di sekolah untuk di sekolah itu MY tidak tahu apa yang harus dikeluarkan setelah dia seperti jajan contohnya, itu MY agak kesulitan. Nah, untuk perkembangan secara fisik si anak tidak mempunyai masalah apa-apa, hanya di bagian berhitung dan menjumlahkan saja. Selanjutnya akademik. Nah, ketika saya melakukan wawancara kepada MY, nah di mana saya bertanya ketika di sekolah pelajaran apa yang mengganggu saat di sekolah. Nah, dia juga di sini menjawab ketika pelajaran matematika saja, dan dia juga bercerita bahwa dia tidak bisa berhitung dan dalam menjumlahkan. Nah, mengenai prestasi akademiknya, MY belum pernah mendapatkan juara baik secara akademik maupun non akademik. Baiklah, identifikasi kesulitan belajar. Nah, pertama itu adalah apakah kesulitan belajar berfungsi ke otak. Nah, kesulitan belajar MY ini belum karena tidak berfungsi ke otak, karena memang tidak ada penyakit kronis, tetapi MY selalu sulit untuk memahami materi, juga sulit pembagian atau pengurangan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, tingkat prestasi awal, managerial atau tingkat simbolis atau tingkat konseptual. Nah, gangguan belajar pada tingkat kognitif awal atau persepsi awal pada tingkat yaitu managerial, simbolis atau tingkat konseptual. Berdasarkan identifikasi saya bahwa MY ini mengalami pada tingkat
simbiolisasi, karena pada tingkat simbiolisasi ini mengakibatkan individu dalam mengutamakan dan memahami simbol-simbol seperti huruf, angka, dan simbol matematika. Selanjutnya itu kesulitan verbal dan non-verbal. Nah, di sini kesulitan yang dialami MY adalah bersifat non-verbal karena kesulitan memahami grafik dan simbol dalam matematika. Oke, selanjutnya itu gangguan fungsi auditivori atau pendengaran, penglihatan. Nah, di sini gangguan pada auditori pendengaran atau visual penglihatan dan psikomotorik atau gangguan modalitas inderawi itu tidak ada gangguan atau masalah pada gangguan pada auditori pendengarannya itu tidak ada gangguan juga, visual penglihatannya juga tidak ada, psikomotoriknya atau gangguan modalitas inderawi. Baik, selanjutnya itu jenis kesulitan belajar yang menjadi dugaan kuat pada MY ini adalah kesulitan dalam belajar berhitung atau diskalkulia. Selanjutnya, menurut bagaimana tingkat kesulitannya? Nah, di sini menurut saya tingkat kesulitan pada MY ini termasuk kesulitan yang cukup berat. Nah, selanjutnya, apakah gangguan smooth mogen atau penurunan prestasi karena gangguan fisik atau penyakit kronis? Nah, di sini MY tidak mengalami gangguan somotogen karena tidak mengalami penurunan fisik, penyakit karena MY juga belum pernah juga mengikuti lomba atau tampil di depan umum. Nah, selanjutnya itu ada keterlambatan perkembangan kepribadian sepertinya tidak ada karena MY termasuk anak yang disiplin dan tepat waktu, masuk ke dalam kelas dan tidak pernah terlambat. Selanjutnya, apakah ada gangguan psikomotorik? Nah, di sini MY dalam hal ini juga tidak mengalami gangguan psikomotorik. Nah, karena dalam hal ini MY tidak mengalami kesulitan kecuali belajar berhitung tadi. Selanjutnya, apakah ada gangguan koreotropi? Kalau untuk MY di sini juga mengalami gangguan prokrastinasi, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan dalam pekerjaan apapun, seperti mengerjakan tugas itu kadang ada waktunya dia ini tiba-tiba menjadi suka menunda-nunda, tapi itu tergantung moodnya dia juga. Nah, lalu yang terakhir di sini ada juga apakah ada kelainan dalam temperamen? Nah, di sini tidak ada kelainan karena di dalam hal ini MY ini tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya karena dia juga jarang keluar rumah. Oke. Lalu tinjauan lingkungan anak. Nah, untuk apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah dan tidak teratur disiplin sering pindah sekolah. Nah, di sini MY tidak pernah pindah-pindah sekolah dan jika masuk sekolah pun dia selalu tepat waktu atau on time dan dia juga tidak pernah bolos. Oke. Selanjutnya itu apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua tidak ada norma. Nah, di sini tidak mengalami keterlambatan pedagogis dan moral karena pendidikan juga diberikan, MY juga masih di sekolah. Untuk bimbingan orang tuanya cukup konsisten tetapi juga mengenai norma itu sangat baik diterapkan kepada MY. Nah, karena MY ini juga termasuk mau diwawancara oleh saya dan sikapnya juga sopan santun terhadap orang lain dan juga suka untuk berkoordinasi juga gitu. Oke, selanjutnya itu ada apakah karena kesehatan alasan mendidik, neurotis seperti pendidik yang selalu banyak menuntut. Nah, di sini untuk terlalu menuntut dan terlalu memanjakan juga tidak konsisten. Nah, tetapi orang tua selalu memperhatikan dan memberi ruang untuk si anak dalam berpendapat. Selanjutnya itu apakah karena faktor instrumental atau kurang sarana prasarana? Nah, di sini tidak ada karena sarana dan prasarana belajar itu sangat memadai baik di sekolah ataupun di rumah. Oke, itu selanjutnya itu ada penelahan masalah. Nah, pertama itu ada kependidikan. Nah,
Baiklah, bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Nah, untuk hasil belajar yang diperoleh si anak yang berinisial MY ini cukup baik karena si anak dikategorikan mudah diatur dan mau mengerjakan tugas tadi. Nah, namun untuk nilai matematikanya juga di sini masih belum bagus. Selanjutnya itu ada bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata. Nah, kalau perbandingan hasil belajar di sekolah ini dengan teman-teman sekelasnya, MY sepertinya agak sedikit terlambat karena teman-temannya cukup cepat dalam mengerjakan pelajaran matematika, sedangkan anak yang bernama MY ini agak lambat untuk berhitung. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana kaitan hasil belajar saat ini. Nah, untuk hasil saat belajar yang diperoleh anak yang inisial MY ini memandang bahwa pada mata pelajaran matematika itu terbilang tidak bagus karena MY juga sering mendapatkan nilai kurang bagus. Contohnya saja MTK, ketika si MY ini mengerjakan 5 soal. Nah, di situ MY hanya dapat menjawab 1 atau 2 soal saja. Nah, kecuali mata pelajaran lain dia bagus, cuman untuk matematika ini saja. Oke. Nah, kalau di dalam ekstrakurikuler, MY belum pernah untuk mengikuti karena MY juga baru kelas 4 SD. Karena di sekolahnya diwajibkan ikut ekstrakurikuler itu pada kelas 5 MY. Kelas 5 SD. Jadi bagi akan ekstrakurikuler belum memberatkan dalam belajarnya karena MY juga belum mengikutinya. Oke, selanjutnya itu apakah ruang belajar rumah di sekolah memudahkan? Nah, untuk ruang belajar baik di rumah maupun di sekolah itu sangat memadai. MY juga mudah berrekreasi secara memadai dan cepat diatur atau bisa diubah sesuai kebutuhan belajarnya. Selanjutnya itu ada apakah terdapat ventilasi. Nah, untuk ventilasi itu sangat cukup memadai karena di rumah MY juga termasuk rumah yang cukup luas dan besar dan juga banyak tumbuh-tumbuhan. Begitupun sekolahnya, bersih udara pun cukup bisa masuk yang membuat ruang bisa menjadi lebih sejuk. Oke, selanjutnya itu apakah ruang belajar berada di sekolah perdagangan industri? Nah, untuk tempat belajarnya cukup jauh dari pemukiman sehingga dalam pembelajaran tidak terganggu karena jauh dari tempat permukiman ataupun tempat perdagangan. Oke, nah untuk perilaku tutorial ini untuk teman-teman MY sekelasnya itu ada laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya apakah ada sarana dan fasilitas yang cukup? Nah, sarana dan fasilitas belajar itu cukup dan bermutu dan memadai untuk dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya sarana seperti air. Nah, untuk sekolah MY sendiri seperti itu air itu selalu ada. Sedangkan untuk tempat ibadah sudah disediakan dan tempatnya nyaman dan bersih. Dan juga toilet dan kantin juga bersih dan juga kondusif. Oke, baik, itu kedua ada psikologis. Nah, bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Nah, tingkat kecerdasan MY ini kurang baik. MY juga sering mendapatkan nilai peringkat yang tidak bagus. Oke, selanjutnya itu bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasi bakat khusus yang dimiliki. Nah, ketika diidentifikasi oleh saya, bakatnya itu menyanyi dan untuk minatnya juga belajar dan mengerjakannya, tetapi kendalanya ia mengerjakan tugas MTK-nya. Nah, di sini saya melihat MY ini bakat dalam menyanyi tetapi tidak pernah mengikut lomba gitu. Nah, selanjutnya itu perhatian dan konsentrasi dalam belajar. Nah, perhatian dan konsentrasi dalam belajar itu MY ini cukup bagus. Nah, ada satu bidang aja yang sulit dipahami, yaitu seperti matematika saja, kecuali yang lain dia sangat konsentrasi.
Oke, nah bagaimana motivasi belajar? Nah, di dalam motivasinya si MY ini dia cukup baik, mau belajar jika dia sulit dalam mengerjakan atau menghafal, tetapi MY selalu semangat dalam menghadapi kesulitan ini. Tetapi itu tadi kendalanya cukup kesulitan dalam penjumlahan. Terus bagaimana kondisi perasaan emosi? Nah, di sini anak yang berinisial MY ini kondisi perasaan atau emosinya MY baik dalam hal emosional karena dia cukup bisa mengontrol dirinya sendiri dimanapun ia sedang berada, di tempat seperti tempat yang ramai. Tetapi dalam memahami diri dan kepercayaan diri dalam pembelajaran itu memang kurang baik karena faktor kesulitannya tadi. Oke, selanjutnya itu ada fisik atau kesehatan. Nah, pendengarannya mengenai pendengarannya atau modalitas inderawinya masih bagus dan tidak ada penyakit atau kendala yang tidak baik karena berkomunikasi dengan MY yang pernah saya lakukan wawancara yang kemarin. MY itu masih berkomunikasi secara nyambung dan masih mudah dipahami. Nah, apakah makanan yang bergizi sudah tercukupi? Untuk mengenai makanan yang bergizi sebenarnya sudah cukup terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, seperti ada buah-buahan, susu. Tetapi memang anak yang berinisial MY ini tidak menyukai susu, sayuran dan buah-buahan. Nah, si MY ini juga lebih memilih makan makanan yang instan seperti berpengawet. Nah, seperti mie, makanan yang instan siap saji. Oke. Selanjutnya itu apakah anak lahir dengan normal? Nah, untuk mengenai lahirnya, MY ini lahir dengan normal dan tidak mengalami gangguan dalam proses kelahiran seperti prematur atau menggunakan alat. Nah, selanjutnya MY ini juga tidak memiliki penyakit kronis, hanya saja tidak bisa kedinginan karena mempunyai penurun tadi yaitu asma, tetapi tidak begitu berat karena belum terlalu nampak untuk dampaknya. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu ada sosial. Nah, untuk karakteristik orang tua peserta didik ini seperti pengalaman pribadi hidupnya atau dalam keluarganya dan ayah dan ibunya sedikit temperamental. Lalu mengenai status ekonomi mereka terbilang cukup terpenuhi dan cukup beradab. Dan mengenai pendidikan, ayah dan ibu sama-sama lulusan SMK. Nah, penerapan pola asuh atau sikap orang tuanya kepada anak itu cukup dan lebih kedemokratis. Nah, di mana orang tua memberikan ketegasan, perhatian dan sedikit lebih kebebasan. Oke, selanjutnya di sini ada sikap orang tua. Nah, di mana sikap orang tua tidak sama sekali menunjukkan over ambisius. Nah, karena ayah dan ibunya lebih terlihat santai dengan perilaku anaknya yang sedikit memberikan kebebasan, tetapi masih di dalam ketegasan orang tua. Nah, untuk apakah hubungan orang tua anak kebiasaan budaya setempat. Nah, ayahnya ini termasuk orang yang apakah ayah anak termasuk orang yang suka bekerja keras? Nah, di sini ayahnya termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet dan juga bergaya santai. Nah, sikapnya juga loyal dan tanggung jawab karena ayahnya membiayai kebutuhan istri dan kedua anaknya. Untuk seperti memfasilitas kebutuhan, sekolah juga sering mengatur atau juga ayah juga sering untuk menjemput si anak ke sekolah. Nah, lalu apakah keluarga memiliki anak banyak? Nah, di sini MY memiliki 2 saudara saja dan MY merupakan anak pertama dan adiknya berusia 5 tahun. Oke, selanjutnya apakah hubungan orang tua anak ini dipengaruhi kebiasaan budaya setempat? Nah, di dalam budaya industri, kebiasaan yang menekankan batasan waktu dan bekerja keras, hubungan tersebutlah belum terlalu diterapkan kepada MY karena MY ini masih sering membuang waktu. Selain itu bertani cenderung lebih santai. Orang tua mendorong anaknya untuk menekuni pekerjaan yang berlangsung dengan alam dan lingkungan. Baik, selanjutnya itu adalah
kesimpulan. Nah, kesimpulan dan informasi dan identifikasi yang diberikan adalah bahwa anak yang berinisial MY mengalami kesulitan belajar, terutama dalam hal berhitung atau diskalkulia. Dalam matematika, dugaan masalahnya termasuk diskalkulia atau kesulitan matematika, kesulitan dalam berhitung, perkalian, pembagian. Nah, di dalam orang tua dan guru telah melakukan upaya dan membantu MY seperti memberikan bimbingan dan sarana untuk les tambahan juga. Lalu, faktor lingkungan MY ini terlihat cukup mendukung dari segi sarana dan prasarana belajar. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pendekatan orang tua yang bisa berdampak pada perkembangan anak. Oke, baik, yaitu saran atas temuan identifikasi yang dilakukan, maka untuk saran orang tua yaitu selalu mengajak anak dalam berkomunikasi dengan baik, selalu berusaha bertukar cerita dengan anak, lalu memberikan dukungan emosional yang baik, lalu dengan cara mengajarkan anak menyelesaikan tugas rumah yang maksudnya itu masih terlibatkan dalam matematika tadi. Lalu mencari guru les privat yang membantu anak memahami pelajarannya. Selanjutnya bisa membuat jadwal rutin belajar yang dilakukan secara rutin. Nah, baik, dari guru BK. Nah, di sini guru BK mengajak anak untuk berbicara mengenai perasaan terkait kesulitan ini. Nah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitannya dan mencari penyebab-penyebab kesulitan belajar tersebut. Baik, lalu guru non-BK. Nah, di sini guru non-BK ini menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar individu si anak di dalam kelas. Lalu diperhatikan jika anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, di sini juga diberikanlah bantuan ekstra seperti tutor atau sumber daya mempelajari pelajaran online yang dapat membantu anak dalam memahami materi. Baik, sekian dari saya akhiri. Apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.